Pada persamaan diferensial biasa, kita akan membahas mengenai tiga metode penyelesaiannya, yaitu metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-Kutta. Pada metode Runge-Kutta terdapat 4 orde, yaitu orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Dan pada metode penyelesaian tersebut kita akan membahas mengenai deskripsi masalah, algoritma, contoh soal, dan program MATLAB-nya. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tak diketahui. Dan persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa memiliki satu peubah bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial memiliki 2 atau lebih peubah bebas. Dalam menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa melibatkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita mengidentifikasi jenis persamaan diferensial yang diberikan. Apakah itu persamaan biasa atau persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Dan selanjutnya langkah penting adalah menentukan orde dari persamaan tersebut, yaitu orde tertinggi dari turunan yang muncul di dalamnya. Setelah itu kita mencari solusi umum persamaan diferensial dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemisahan variabel, faktorisasi, dan metode-metode khusus seperti metode Euler atau metode Runge-Kutta. Nah, proses ini biasanya melibatkan integrasi untuk mendapatkan fungsi solusi yang memenuhi syarat awal atau syarat batas yang diberikan. Dan akhirnya kita akan mengevaluasi dan memverifikasi solusi untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan memenuhi persyaratan asli dari persamaan diferensial tersebut. Metode numerik seringkali diperlukan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa yang kompleks atau khusus untuk di mana solusi analitik tidak dapat ditemukan dengan mudah. Penerapan metode analitik dan metode numerik pada persamaan diferensial biasa memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan hasil yang diperoleh. Metode analitik melibatkan penggunaan formula matematis dan manipulasi aljabar untuk mendapatkan solusi eksak dari PDB. Solusi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi yang eksplisit, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat dari solusi tersebut. Metode ini sangat berguna untuk jenis PDB yang sederhana atau memiliki struktur tertentu yang memungkinkan penyelesaian eksak, tetapi seringkali menjadi tidak praktis atau bahkan mustahil untuk PDB yang lebih kompleks atau non-linear. Di sisi lain, metode numerik menggunakan pendekatan aproksimasi untuk mendapatkan solusi mendekati dari PDB. Nah, metode ini melibatkan penggunaan algoritma komputasional untuk menghitung nilai solusi pada titik-titik tertentu. Nah, contoh metode numerik yang umum digunakan termasuk metode Euler, metode Runge-Kutta, dan metode beda hingga. Meskipun solusi yang diperoleh tidak eksak, metode numerik sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis PDB, termasuk yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Namun, metode ini memerlukan perhitungan komputasi yang intensif dan hasilnya bergantung pada keakuratan serta stabilitas algoritma yang digunakan. Konsep persamaan diferensial erat kaitannya dengan kalkulus, khususnya turunan dan integral. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang melibatkan fungsi dan turunan-turunannya. Turunan menggambarkan laju perubahan satu fungsi, sedangkan integral menggambarkan agregasi atau akumulasi perubahan tersebut. Dalam konteks PDB, kita sering mencari fungsi yang turunan-turunannya memenuhi suatu hubungan tertentu yang dinyatakan oleh persamaan diferensial tersebut. Misalnya persamaan diferensial orde pertama yang bentuk umumnya adalah dy per dx sama dengan f(x, y) yang menunjukkan hubungan antara fungsi yx dan laju perubahan dy dx. Nah, jenis-jenis persamaan diferensial biasa dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria.
seperti orde dan linearitas. Berdasarkan orde, kita memiliki persamaan diferensial orde pertama, kedua, dan seterusnya tergantung pada turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan. Misalnya, dot kuadrat y per dot kuadrat x ditambah px dot y dot x ditambah q xy sama dengan gx adalah PDB orde kedua. Berdasarkan linearitasnya, persamaan diferensial dapat dibagi menjadi linear dan non-linear. PDB linear memiliki bentuk yang koefisien fungsi dan turunannya merupakan fungsi dari variabel independen saja. Sedangkan PDB non-linear memiliki koefisien yang bergantung pada fungsi itu sendiri atau pada produk dari fungsi dan turunannya. Contoh PDB linear adalah dot y per dot x ditambah pxy sama dengan qx. Sedangkan contoh PDB non-linear adalah dot y per dot x sama dengan y kuadrat tambah x. PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan x. Suatu persamaan diferensial biasa orde n dapat ditulis dalam bentuk f x y aksen y double aksen sampai dengan y aksen 3 sama dengan 0. Derajat dari sebuah persamaan diferensial adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Sedangkan orde pada persamaan diferensial menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Berdasarkan turunan tertinggi yang terdapat di dalam persamaan, PDB dapat dikelompokkan menurut ordenya. PDB orde 1 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertama. PDB orde 2 yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah orde kedua. Dan PDB orde ketiga yaitu PDB yang turunan tertingginya adalah orde ketiga. Dan seterusnya untuk PDB dengan orde lebih tinggi. PDB orde kedua ke atas dinamakan juga PDB orde lanjut. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti orde metode, akurasi, dan stabilitas. Beberapa klasifikasi utama mencakup metode eksplisit dan implisit, metode orde rendah dan orde tinggi, serta metode satu langkah dan metode multilangkah. Metode eksplisit seperti metode Euler memprediksi nilai solusi pada titik berikutnya menggunakan informasi yang ada pada titik saat ini. Metode ini sederhana dan mudah diterapkan, tetapi dapat menjadi tidak stabil jika langkah waktu yang digunakan terlalu besar. Di sisi lain, metode implisit seperti metode trapezoidal dan Beckworth-Euler melibatkan penyelesaian sistem persamaan pada setiap langkah waktu. Meskipun lebih rumit secara komputasional, metode ini cenderung lebih stabil dan dapat menangani langkah waktu yang lebih besar. Metode orde rendah seperti metode Euler memiliki akurasi yang lebih rendah dan biasanya digunakan untuk perhitungan awal atau masalah yang tidak memerlukan presisi tinggi. Sebaliknya, metode orde tinggi seperti metode Runge-Kutta orde keempat menawarkan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan memanfaatkan lebih banyak informasi dari titik-titik di sekitar. Meskipun lebih rumit, metode ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dengan langkah waktu yang lebih besar. Metode satu langkah seperti metode Euler dan Runge-Kutta menggunakan informasi dari satu titik sebelumnya untuk menghitung solusi pada titik berikutnya. Metode ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan penyimpanan data dari banyak titik sebelumnya. Dan sementara itu, metode multilangkah seperti metode Adams, Basford, dan Adam-Moulton menggunakan informasi dari beberapa titik sebelumnya untuk memperkirakan solusi pada titik berikutnya. Metode ini meningkatkan akurasi tanpa memerlukan perhitungan tambahan pada setiap langkah, tetapi memerlukan penyimpanan dan manajemen data yang lebih kompleks. Terdapat beberapa metode numerik yang seringkali digunakan untuk menghitung solusi PDB.
mulai dari metode yang paling dasar sampai dengan metode yang lebih teliti, yaitu metode Euler, metode Heun, dan metode Runge-Kutta. Metode Euler adalah teknik numerik dasar yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Metode ini termasuk dalam metode langkah maju, yang sederhana namun cukup efektif untuk masalah-masalah tertentu. Pada dasarnya, metode Euler memperkirakan solusi dari persamaan diferensial biasa dengan membagi domain waktu menjadi interval-interval kecil. Kemudian menggunakan nilai turunan di titik awal setiap interval untuk memperkirakan nilai fungsi pada titik berikutnya. Dengan kata lain, jika kita memiliki sebuah persamaan diferensial y aksen sama dengan f ty dengan kondisi awal yaitu y t0 sama dengan y0, maka nilai y pada titik tn tambah 1 dapat dihitung menggunakan formulasi yn plus 1 sama dengan yn tambah h dikali f tn yn, di mana hanya adalah langkah interval yang dipilih. Meskipun metode Euler sederhana dan mudah diimplementasikan, metode ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal akurasi dan stabilitas. Metode ini cenderung menghasilkan kesalahan yang signifikan ketika digunakan dengan langkah interval yang besar atau untuk masalah yang bersifat kaku. Oleh karena itu, untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi, seringkali digunakan metode numerik yang lebih kompleks dan lebih canggih seperti Runge-Kutta. Metode Euler adalah prosedur numerik pertama untuk menyelesaikan PDB dengan nilai awal tertentu. Ini adalah metode eksplisit paling dasar untuk integrasi numerik PDB dan merupakan metode Runge-Kutta yang paling sederhana. Metode Euler dikenal sebagai metode hampiran paling sederhana untuk menyelesaikan nilai masalah awal. Namun metode ini memiliki nilai error yang cukup besar dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Metode Euler disebut metode orde pertama karena persamaannya hanya mengambil sampai suku orde pertama. Adapun algoritma dari metode Euler yaitu kita akan menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal turunan pertama y sama dengan f ty dengan y sama dengan t0 sama dengan y0 pada interval x0, b. Inputnya yaitu t0, b, y0 dan fungsi f-nya, sedangkan outputnya adalah tk, yk, di mana k adalah 1, 2, 3 sampai dengan n. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama kita hitung hanya yaitu dengan cara b dikurang t0 per n. Kemudian untuk k sama dengan 1, 2 sampai dengan n. Kemudian kita hitung tk-nya yaitu tk sama dengan tk kurang 1 ditambah h, yk sama dengan yk kurang 1 tambah h dikali f tk kurang 1, yk kurang 1. Metode Heun juga dikenal sebagai metode Euler yang diperbaiki. Metode Heun adalah salah satu metode numerik orde kedua untuk menyelesaikan PDB. Nah, konsep dasar Heun adalah memperbaiki pendekatan metode Euler dengan melakukan dua langkah utama pada setiap iterasi, yaitu prediksi awal dan koreksi. Pertama adalah metode Heun menggunakan metode Euler untuk memprediksi nilai solusi awal pada titik berikutnya. Nah, misalkan kita ingin menyelesaikan PDB .y per .x sama dengan fxy dengan nilai awal yaitu y x0 sama dengan y0 dan langkah h. Metode Heun memulai dengan langkah prediksi menggunakan metode Euler y pred sama dengan yn ditambah h dikali fxn, yn. Langkah kedua yaitu adalah angka koreksi, di mana metode Heun memperbaiki prediksi awal tersebut dengan rata-rata kemiringan di titik awal dan titik prediksi. Rata-rata ini digunakan untuk memperbarui solusi pada titik berikutnya. Dengan cara ini, metode Heun menggabungkan kemiringan pada titik awal dan titik prediksi untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode Euler standar. Angka koreksi ini membuat metode Heun lebih stabil dan lebih akurat untuk interval langkah yang sama, terutama ketika fungsi yang dianalisis memiliki perubahan yang cukup signifikan.
Oleh karena itu, metode Heun memberikan solusi yang lebih baik tanpa meningkatkan kompleksitas komputasi secara signifikan dibandingkan metode Euler. Metode Euler mempunyai ketelitian yang rendah karena galatnya besar. Sebanding dengan H, buruknya galat ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Heun, yang merupakan perbaikan metode Euler. Pada metode Heun, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal. Selanjutnya, solusi perkiraan awal diperbaiki dengan metode Heun. Adapun algoritma dari metode Heun yaitu inputnya adalah X0, B, Y0, H, dan fungsi F. Sedangkan outputnya yaitu XR, YR, di mana R-nya sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pertama kita hitung N-nya dengan cara yaitu B dikurang X0 per H untuk R sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N. Hitung XR sama dengan XR kurang 1 ditambah H. Kemudian hitung S1 sama dengan F XR kurang 1, YR kurang 1. Dan S2-nya yaitu sama dengan F XR, YR kurang 1 ditambah H dikali S1. Kemudian hitung YR sama dengan YR kurang 1 ditambah H per 2 dikali S1 ditambah S2. Penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan menggunakan Dirac-Taylor tidak praktis karena metode ini membutuhkan perhitungan turunan f, x, y. Selain itu, tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya, terutama bagi fungsi yang bentuknya rumit. Semakin tinggi orde metode Dirac-Taylor, semakin tinggi turunan fungsi yang harus dihitung. Metode Runge-Kutta adalah alternatif lain dari metode Dirac-Taylor dan tidak membutuhkan perhitungan turunan, dan metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Metode Runge-Kutta mencakup berbagai orde dengan metode orde 2, orde 3, dan orde 4 yang menjadi paling umum digunakan karena keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas komputasinya. Metode Runge-Kutta orde 2 atau metode Heun merupakan perbaikan dari metode Euler. Pada metode ini, dua pendekatan kemiripan digunakan untuk memperkirakan nilai solusi pada titik berikutnya. Setelah menggunakan metode Euler untuk membuat prediksi awal, metode ini kemudian memperbaikinya dengan mengambil rata-rata kemiringan dan kemiringan di titik prediksi. Formula untuk metode ini adalah K1 sama dengan F xn yn, yn, K2 sama dengan F dikali xn ditambah H, yn tambah H dikali K1. Dan Y ditambah N, yn ditambah 1 sama dengan yn ditambah H per 2 dikali K1 ditambah K2. Sedangkan pada metode Runge-Kutta yang orde 3 memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan menggunakan 3 evaluasi fungsi dalam setiap langkah. Pada metode ini, nilai solusi dihitung dengan mempertimbangkan kemiringan di titik awal, di titik tengah, dan di titik akhir. Formula untuk metode ini yaitu K1 sama dengan F dikali xn, yn, K2 sama dengan F dikali xn ditambah H per 2, yn ditambah H per 2 dikali K1. Dan K3 sama dengan F dikali xn ditambah H, yn dikurang H kali K ditambah 2H dikali K2. Dan yn tambah 1 sama dengan yn ditambah H per 6 dikali K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Sedangkan metode Runge-Kutta orde keempat adalah metode paling populer karena menawarkan akurasi yang paling tinggi dengan tetap menjaga kompleksitas komputasi yang wajar. Metode ini menggunakan 4 evaluasi fungsi dalam setiap langkah. Pada titik awal, 2 titik tengah, dan titik akhir. Rumusnya adalah K1 sama dengan F xn yn, K2 sama dengan F xn tambah H per 2, yn plus H per 2 dikali K1, dan K3 sama dengan F
xn tambah h per 2, yn tambah h per 2 dikali k. 2. K4 sama dengan f xn ditambah h, yn ditambah h dikali k3. Dan yn tambah 1 sama dengan yn tambah h per 6 dikali k1 ditambah 2k2 ditambah 2k3 ditambah k4. Nah, secara keseluruhan metode Runge-Kutta orde 2, orde 3, dan orde 4 menawarkan berbagai tingkat akurasi dengan pendekatan yang lebih kompleks seiring dengan meningkatnya orde. Metode orde 4 sangat populer dalam aplikasi praktis karena keseimbangan yang baik antara akurasi dan efisiensi komputasi.